wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk presentasi sebuah materi, bukan berekspektasi pada sang doi. Izinkan juga kepada Ibu Sunardi yang sudah sebagai guru, sebagai pengawas presentasi kami kali ini, juga kepada teman-teman yang akan memahami dan menyimak presentasi kami kali ini. Sebelumnya perkenalkan dulu dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Agung Prima Absen 3. Perkenalkan, nama saya Tati Sayyidani Sadania, absen 33. Perkenalkan, nama saya Nisa Zara Castro dari absen 11. Saya Sabrina Ratu dari absen 29. Saya Muhammad Ilham dari absen 22. Saya Fikri Muhammad Kamil dari absen 15. Sebelum memasuki ke analisis kami akan menjelaskan dulu definisi teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan cerita peristiwa di masa lalu, yang dimana mengisikan peristiwa yang memiliki dampak besar, juga menjelaskan latar belakang dari peristiwa besar tersebut. Lalu untuk buku yang kami analisis memiliki judul yang bernama Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia, yang dimana ditulis oleh Denny J.A. dan diedit oleh Francisco Audisi, ditulis tahun 2006 dan diterbitkan oleh LKIS Yogyakarta yang memiliki 146 halaman. Sebelumnya, mohon maaf karena bukti fisik dan buku tersebut kami masih dalam perjalanan di online, tapi untuk judul latar bukunya seperti itu. Nah, seperti ini bukunya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kayak seperti alur singkatnya, kalau kita bisa sebut adalah sinopsis dari buku ini secara keseluruhan, di mana bisa dibaca oleh teman-teman sekalian. Sinopsis dari buku ini adalah transisi sebuah negara ke demokrasi, bukanlah pesta malam. Jalan menuju sistem ini berliku, tidak pasti, tidak jarak pula berdarah. Sebuah negara seperti Indonesia sungguh pun telah menjatuhkan pimpinan dari rejim otoriteran. Tidak secara otomatis berjalan menuju demokrasi, selalu ada kemungkinan jalan itu yang merekam aneka terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilu 1999. Dengan pertanyaan utama tentang arah transisi, sebuah pertanyaan yang masih relevan saat reformasi memasuki usia seminggu sekarang ini. Di bagian selanjutnya kita akan memperjelas bagaimana alur terjadinya dari judul buku kami, yaitu Jatuhnya Soeharto dan Perpindahan Demokrasi, melalui bagian-bagian novel yang sudah kami rangkum. Pertama dimulai dari orientasi, dimulainya dari jatuhnya Soeharto dan dimulainya reformasi. Pada subbab pertama berjudul Krisis Asia sebagai awalan, di mana pada bab subbab pertama ini dimulai dari dekade ke-90, di mana saat itu tuh Uni Soviet masih menguasai dunia, dan karena sebab Uni Soviet masih ada itu, negara-negara Asia Timur seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan sekitarnya mengalami lonjakan ekonomi yang sangat besar, di mana saat itu merupakan masa keemasan dari negara Asia Timur dan mendapat julukan sebagai The Miracle of Asia, di mana setelah 2 dekade dari dekade 90 ini, di mana Uni Soviet itu secara tidak sengaja mengundurkan diri atau terkalahkan oleh negara-negara sekitarnya. Negara Asia yang dimana waktu itu merupakan masa keemasannya mendapat julukan Meltdown of Asia, di mana pada saat itu negara-negara Asia ini mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis dan menyebabkan di negara kita, Indonesia, terbangunlah sebuah panggilan yang dimana dikenal dengan sang macan Asia yang tertidur, yaitu adalah gerakan mahasiswa yang akan menyambungkan kita kepada subbab nomor 2, yaitu bangkitnya kembali gerakan mahasiswa. Pada subbab ini menceritakan bahwa semua mahasiswa yang terdapat di negara Indonesia, dimulai dari universitas terkenal seperti ITB, UI, UGM, sekitarnya, dan alma mater lain universitas lainnya, bergabung untuk berdemokrasi terhadap hal yang terjadi di negaranya. Menurut teori yang dikembangkan oleh salah satu ahli teori luar negeri, hal terjadinya gerakan mahasiswa ini terdapat 3. Yang pertama ada political opportunity, di mana itu adalah hal dari pihak politik yang memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk menyuarakan suaranya untuk berdemokrasi. Yang kedua adalah meluasnya ketidakpuasan, di mana hal ini adalah dikarenakan terjadinya hal tidak terduga dari sebuah daerah atau negara yang membuat para rakyatnya tidak suka akan hal tersebut. Yang terakhir adalah karena leadership capability, di mana karena banyaknya pemerintah
ataupun wewenang tinggi yang tidak memberikan hak dan kewajibannya semestinya kepada rakyatnya. Dan karena itu di gerakan mahasiswa ini membuat suatu kejadian yang sangat terkenal. Lalu kita akan masuk ke bab ketiga, yaitu politik kerusuhan pada bulan Mei 1998, di mana pada sebab ini menjelaskan bahwa gerakan mahasiswa ini berubah dari asalnya hanya berdemokrasi secara damai dan tentram, berubah menjadi gerakan gerakan radikal yang banyaknya tragedi-tragedi kekacauan seperti gedung-gedung terbakar, banyak manusia terpanggang, banyak manusia mati seketika dikarenakan berubahnya sikap mahasiswa yang asalnya hanya berdemokrasi menjadi radikal. Menurut ahli teori luar negeri bersuara kembali, di mana ada 3 faktor teori hal ini bisa terjadi. Yang pertama, karena melibatkan massa luas, sehingga banyak berkemungkinan di antara berkecimpungannya mahasiswa tersebut terdapat beberapa orang-orang yang bukanlah pihak mahasiswa, jadi membuat emosi mahasiswa terpicu untuk melakukan hal radikal. Yang kedua, karena perbedaan substansial politik elit dan massa, di mana maksud dari ini itu adalah karena perbedaan pendapat yang dimiliki oleh para wewenang tinggi atau lebih kita kenal pemerintah dengan wewenang atau pendapat yang dimiliki oleh rakyat. Yang selanjutnya adalah karena aksi akan menimbulkan tandingan, di mana bisa kita misalkan kita melakukan aksi, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Seperti pemerintah, ada yang memilih untuk mendukung rakyat, tetapi ada juga pemerintah yang lebih memilih untuk mendukung pendapatnya sendiri. Lalu dari hal-hal ini pula akan berlanjut ke bab selanjutnya, yaitu jatuhnya Soeharto, yang akan dijelaskan oleh Tarisa. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu jatuhnya Soeharto. Di bab ini menjelaskan berita pengunduran diri Soeharto pada hari Kamis 21 Mei 1998. Berita ini menjadi berita dunia karena berbagai media besar di Amerika Serikat seperti New York Times, Wall Street Journal, sampai Washington Post untuk pertama kalinya selama 32 tahun Indonesia harus tumbuh tanpa dipimpin oleh Soeharto lagi. Yang membuat keajaiban Asia ini menarik karena sistem ekonomi politiknya tidak identik dengan apa yang ada di barat. Di barat, sistem ekonomi politiknya disebut negara minimal atau the minimal state. Negara jenis ini menerapkan sistem ekonomi pasar. Nah, sistem ekonomi politik minimal adalah politik demokratis. Sistem politik ini tidak hanya berfungsi untuk menjamin kebebasan politik warga negara. Nah, akibatnya aneka praktek korupsi dan nepotisme misalnya akan dengan mudah dikoreksi. Negara Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara pembangunan, tapi tidak sepenuhnya karena masih banyak korupsi di negara kita jauh merajalela dan tekanan kelompok kepentingan bisnis atas birokrasi jauh lebih kuat. Namun secara keseluruhan sistem politik kita lebih menyerupai negara pembangunan ketimbang negara minimal. Yang sementara itu politik negara pembangunan tidak menciptakan berbagai kekuatan alternatif. Akibatnya lahir satu figur politik yang kuat dan siap menjadi pemimpin nasional yang efektif. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi pemimpin politik yang baru. Dan kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu masa transisi yang adil. Bab ini menjelaskan tentang munculnya otoritarianisme seperti Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto tidak secara otomatis akan membawa negara kita menuju demokrasi sejati yang terkonsolidasi. Otoritarianisme dan demokrasi adalah dua tipe rejim yang berbeda. Nah, ada 3 hal penting yang belum dimiliki demokrasi lagi itu. Yang pertama, belum semua kekuatan politik utama menerima prosedur demokrasi sebagai satu-satunya aturan permainan yang sah. Istilah populer hari ini adalah the only game in town. Kedua, memegang politik real bukan aktor atau kelompok yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Ada jarak antara pemegang politik real dan pemegang politik yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Nah, ketiga, adanya kondisi objektif yang menyulitkan stabilitas sebuah rejim yang kuat. Hal ini dapat berupa krisis ekonomi yang akut dan lama. Nah, demokrasi di masa transisi ini seperti yang terjadi di Indonesia sangat
demokrasi yang sejati yang terkonsolidasi. Sebaliknya, demokrasi Islam itu dapat kembali ke bentuknya semula, yaitu otoritarianisme. Selanjutnya, kita menuju Pemilu 1999 dalam sebab Golkar memperbaharui diri. Nah, pada kali ini kita menjelaskan tentang jatuhnya Soeharto meninggalkan beban berat di pundak Partai Golkar. Secara de facto sebenarnya ketua umum Golkar itu Soeharto. Untuk bertahan sebagai partai politik, tidak heran jika kemudian Golkar berbenah diri dengan mengganti ketua umum dan Akbar Tanjung yang terpilih sebagai ketua umum Golkar. Golkar di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung ingin mengikuti kesuksesan partai Kuomintang di Taiwan. Ada dua hal yang berbeda. Kondisi Golkar dan Kuomintang itu, pertama, transisi Taiwan dari otoritarianisme ke demokrasi tidak disebabkan oleh krisis ekonomi ataupun rusaknya demokrasi atau rusaknya legitimasi pemerintahan lama. Transisi di demokrasi di Taiwan dipimpin langsung oleh partai Kuomintang sendiri. Salah satu kemungkinan yang dapat membawa Golkar menang jika komunitas di atas seperti Soekarnois, NU, dan Muhammadiyah masing-masing pecah ke berbagai partai, suka atau tidak, tiga komunitas itulah yang kini punya masa yang besar dan mengakar. Selanjutnya akan dijelaskan sebab yang berikutnya. Sebab selanjutnya yaitu sebab kedua dari bagian kedua ini, yaitu langkah awal PDI Perjuangan. Nah, PDI ini atau Partai Demokrasi Indonesia berawal dari penggabungan 5 partai politik. Apa aja sih? Yaitu ada PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murba, dan IPKI. Nah, kelimanya ini memiliki latar belakang, basis sosial, ideologi, dan sejarah perkembangan yang sangat berbeda. Nah, sejak awal terbentuknya partai-partai ini, konflik internal PDI itu terus terjadi dan semakin parah dengan adanya interferensi dari pemerintah. Nah, dalam mengatasi konflik ini, anak kedua dari Insinyur Soekarno yaitu Megawati Soekarno Putri itu didukung untuk menjadi ketua umum dari PDI ini. Lalu konflik internal dari PDI ini terus terjadi hingga diadakannya kongres pada tanggal 22 sampai 23 Juni tahun 1996 di Asrama Haji Medan. Nah, pada saat itu para pendukung Megawati Soekarno Putri melakukan unjuk rasa hingga terjadi bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga di kongres pada saat itu. Lalu selanjutnya sebab yang ketiga, Partai Islam mencari format. Jadi di sebab ini tuh dijelaskan bahwa pada era Soeharto asas Islam itu ditabuhkan karena pertentangan dengan ideologi negara Pancasila yang sudah ditunggalkan. Nah, kenapa sih adanya politik Islam ini dalam era Soeharto ini ditabuhkan dan diperdebatkan? Ada dua alasan. Yaitu yang pertama, karena Islam adalah negara mayoritas di negara Indonesia ini. Lalu alasan kedua yaitu belum ditemukannya format yang pas antara politik Islam dan prinsip demokrasi modern. Lalu sebab ini juga menjelaskan tentang tahun 1920 pada tahun 1920 Kemal Atatürk ini ingin membangun Turki menyerupai negara barat yang modern dan sekuler. Nah, ada dua hal penting yang ditinggalkan oleh Atatürk ini, yaitu yang pertama, diadopsinya konstitusi modern yang dimodifikasi, dan yang kedua, dibangunnya militer yang sangat kuat setia dengan cita-cita negara sekuler. Lalu selanjutnya sebab keempat yaitu komunike bersama partai. Jadi dalam sebab ini tuh menjelaskan tentang berbagai trial and error sudah dilakukan untuk mencari format yang pas antara politik Islam dengan prinsip demokrasi modern. Salah satu caranya itu yaitu membuat komunike antar partai politik. Partai politiknya itu ada PDI Perjuangan, PAN, dan PKB. Nah, jadi si partai politik ini tuh si komunike bersama partai ini ya kan baru mengikatkan mereka pada label politik, belum pada isu. Kenapa sih alasannya mereka baru mengikatkan pada label politik saja, belum pada isu? Ada dua alasan. Itu yang pertama, karena
tiga partai ini tuh berbeda di banyak isu. Contohnya untuk isu negara federasi PAN itu sangat-sangat berbeda dengan PDI Perjuangan. Lalu dalam isu posisi ABRI, DPR, PKB dan PAN itu sangat-sangat berbeda. Nah, jadi mereka hanya bergerak di level politik saja karena biar menghindari perpecahan, menghindari segala perpecahan yang ada. Lalu alasan yang kedua yaitu karena kondisi ini itu adalah kondisi partai politik baru. Nah, dalam evolusi awal pematangan sebuah partai, isu dan platform belum memainkan peranan penting. Jadi yang lebih diutamakan itu adalah masalah kepentingan politiknya. Lalu lanjut ke sebab nomor 5 akan dijelaskan oleh Sabrina. Selanjutnya ada sebab pengelompokan partai politik. Dalam pemilu 1999, diramalkan tidak ada partai politik yang menang secara dominan. Ini berarti berbagai partai politik yang sudah ada harus mempersiapkan aliansi, seperti untuk membentuk pemerintahan baru, presiden yang akan terpilih dalam sidang istimewa MPR sebagai misal sudah pasti harus dapat dukungan lebih dari satu partai. Terus dikemukakan juga oleh Bahtiar, jadi politik aliran masih menjadi ikatan yang kuat bagi pengelompokan partai politik. Konsep politik aliran ini berasal dari Greece, namun William Liddell memberikan perspektif lain. Di era reformasi ini, Liddell melihat munculnya benturan di luar politik aliran, yaitu antara PDI Perjuangan, PKB dan PAN. Di kubu reformasi juga ada yang melawan Golkar. Terus pengelompokan partai politik kelak, apalagi menjelang pemilihan presiden, sangat fleksibel dan terbuka. Elit partai yang ingin menjadi presiden akan mengerahkan semua sumber daya yang ada. Selanjutnya, sebab transisi yang damai atau berdarah. Jadi maksudnya itu pemilu demokratis pertama sejak 1955 diselenggarakan pada tahun 1999 ini. Jadi pemilu yang akan sukses itu akan mampu mengantarkan Indonesia bertransisi ke demokrasi secara damai. Namun pemilu yang rendah legitimasinya akan membawa kita ke dalam anarki yang berkepanjangan. Menjelang pemilu, konflik antar elit akan pula semakin terbuka, saling menyerang dan mendiskreditkan lawan antar elit akan semakin sering kita dengar. Hal ini sebagian disebabkan oleh strategi politik biasa yang menyambut pemilu. Sebenarnya ada 4 variabel yang akan menentukan apakah sebuah negara akan menjalani transisi yang damai atau berdarah. Jadi yang pertama ada soal civil society, political society, kemampuan pemerintah sama kondisi ekonomi. Dengan gambaran 4 variabel di atas, politik di Indonesia menjelang pemilu akan rawan dan anarki yang berkepanjangan secara objektif. Lebih mungkin terjadi ketimbang transisi demokrasi secara damai. Para pemimpin masyarakat dan pemerintah perlu duduk bersama dan merumuskan strategi agar pemilu berjalan secara jujur dan aman. Selanjutnya, sebab gerakan mahasiswa menjadi ekstrim. Gerakan mahasiswa menuju pemilu 1999 sedang dalam kritis. Di masa sebelum dan di saat Alexander Soeharto masih mudah mengidentifikasikan gerakan mahasiswa tanpa susah payah, gerakan ini dapat dikelompokkan sebagai demokrasi dan reformasi. Mengapa terjadi kemunduran ideologi dalam gerakan mahasiswa saat ini? Pertama, revolusi wajar dari sebuah gerakan. Terus yang kedua ada gerakan mahasiswa memandang planning. Terus yang ketiga, gerakan mahasiswa tidak benar-benar menghayati ideologi yang mereka perjuangkan. Satu atau kombinasi dari 3 alasan ini yang membuat gerakan mahasiswa mundur secara ideologis. Jika tidak berubah, gerakan ini akan kehilangan simpati dan dukungan dari rakyat yang banyak. Sangat disayangkan jika gerakan mahasiswa mengalami kritis saat gerakan mahasiswa kembali ke tingkat back to basic dan menjadi modern. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian resolusi, yaitu hasil pemilu 1999 dan programnya.
yang pertama saya akan menjelaskan sumber status quo atau politik sekuler. Pada bab ini dijelaskan bahwa pada tahun 1999 menjadi kampanye pemilu dan bersamaan dengan berlangsungnya pergeseran aliansi. Nah, akibat dari pergeseran aliansi ini yaitu aliansi politik antara kubu reformasi versus kubu politik status quo, menjadi kubu kelompok Islam versus nasional sekuler. Nah, akibatnya itu adalah reformasi yang berjalan merupakan proyek bersama. Yang kedua yaitu penyebab negara dalam krisis yang besar adalah hal-hal yang melampaui batas agama. Dan yang terakhir yaitu setiap aksi akan melahirkan reaksi. Selanjutnya sebab yang kedua yaitu pemilih rasional. Pada sebab ini berlangsung pada 7 Juni tahun 1999 yang merupakan pemilu pertama pada era reformasi. Nah, pada kampanye 3 putaran ini masih menggunakan pola lama atau pola karnaval dan show of force yang disebabkan dari partai peserta pemilu 1999, bahkan partai besar sekalipun belum terlalu. Selanjutnya bab yang ketiga yaitu kemenangan partai terbuka. Kemenangan partai terbuka ini dimenangkan oleh PDI Perjuangan, PKB, PAM, dan Golkar yang berasaskan Pancasila. Sedangkan yang menjadi pemenangnya itu adalah partai yang bukan menjadi pemenangnya adalah partai yang berasaskan Islam. Mengapa yang menang itu partai terbuka bukan partai yang berasaskan Islam? Padahal Indonesia sendiri peserta yang mengikuti pemilunya 90% mayoritas beragama Islam. Salah satu alasannya yaitu karena masih berlanjutnya GERS dengan dikotomi Islam. Selanjutnya peristiwa yang sebab keempat akan dijelaskan oleh Fikri. Lalu saya akan melanjutkan bagaimana subbab ini, mengapa PDI Perjuangan bukan PAN. Dalam bab subbab ini menjelaskan bagaimana hasil pemilu 1999 meninggalkan satu pertanyaan, yang mana mengapa yang meraih kemenangan bukannya PAN yaitu dengan partainya Amin Rais, melainkan adalah Megawati dengan partainya yaitu PDI Perjuangan. Mengapa kemarahan publik atas Orde Baru bukan tidak tumpah menjadi dukungan kepada PAN, melainkan hanyalah menjadi kesempatan kemenangan kepada PDI Perjuangan. Lalu juga pada subbab ini dijelaskan secara nasional PDI Perjuangan menduduki jumlah tertinggi peringkat teratas. Sebaliknya PAN menempati peringkat terbawah dan hanya mendapatkan 1/4 dari jumlah votingan dari PDI Perjuangan. Berhasilnya dikumpulkan suara tersebut ada banyak yang menyebabkan ini menjadi pertanyaan, di mana bukankah lokomotif yang memimpin gerakan reformasi adalah Amin Rais, bukan Megawati. Menjelang beberapa bulan sebelum pijatuhan Soeharto, Amin sudah aktif dalam membuat bentuk opini publik dan menggalang jaringan. Bersama gerakan mahasiswa, Amin melakukan the entrepreneurship, yaitu mengambil risiko untuk memulai sebuah perubahan. Jika gagal, tidak mustahil Amin akan masuk penjara, sebagaimana gerakan oposisi lainnya di Orde Baru. Saat itu, Megawati hanya berdiam diri dan tidak mengambil inisiatif terlibat dalam gerakan. Setelah jatuhnya Soeharto, Amin mengambil inisiatif untuk membuka wacana baru, berbagai isu baru yang meninggalkan seperti negara federasi ataupun isu lama yang sensitif, seperti penghentian fungsi ABRI, ia lontarkan. Amin pun mengaktifkan diri dalam kultur politik baru, seperti debat calon presiden. Megawati justru banyak berdiam diri. Visi dan misi politiknya sangat jarang ia ungkapkan secara terbuka. Bahkan Megawati menganggap debat calon presiden yang sangat banyak diminati di bidang budaya timur itu debat presiden yang banyak diminati masyarakat bukanlah budaya timur. Namun rakyat sudah berbicara melalui pemilihan umum. Bukan PAN yang mereka kehendaki untuk menang, tetapi PDIP Perjuangan.
Lalu pada selanjutnya adalah ganjalan koalisi partai. Ganjalan koalisi partai atau pada zaman komunike yang sedang tren hanyalah gejala sementara. Jika komunike itu berubah menjadi koalisi partai, kemudian tidak akan lama pada negara. Hal tersebut menjadi hambatan ketatanegaraan bagi negara, yang dimana menjabat menjadi permainan politik elit sebuah pemilu dengan mudah. Ada dua komunike yang bersama yang saat itu menjadi harapan banyak orang. Pertama, komunike bersama yang saat itu pada masa itu adalah PDIP Perjuangan dengan Megawati, PAN dengan Amin Rais, PKB dengan Gus Dur. Kedua, komunike yang berbasis politik aliran, yang dimana dalam hal ini Islam modernis, yaitu antara Partai Amanat Nasional pada zamannya, yaitu dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Seandainya koalisi itu terjadi, ada dua gejala besar yang dengan mudah menghancurkan koalisi itu. Istilah koalisi partai sendiri itu adalah berasal dari sistem pemerintahan parlementer, di mana koalisi partai ini mampu mengatur pemerintahan eksekutif. Parlemen memiliki senjata mosi tidak percaya yang dapat menjatuhkan pemerintah dan mendesak dipilihnya pemerintahan baru. Lalu pada berikutnya adalah bab polarisasi ulama. Di era reformasi, polarisasi ulama menjadi perdebatan politik melanda kaum ulama. Ulama itu semakin muncul ke permukaan dan menjadi semakin tajam, di mana antara kaum ulama yang berbeda pendapat menentukan bulat konjongnya demokrasi Indonesia di masa depan. Polarisasi di kalangan ulama terbagi dalam dua kubu. Yang satu adalah kubu konservatif, yang lainnya adalah kubu progresif. Kubu konservatif disemangati oleh keinginan menampilkan Islam sebagai sistem alternatif dalam kepemimpinan yang berbeda dengan prinsip demokrasi Barat. Kultur Barat tidak saja dianggap sebagai sistem yang asing, namun sistem yang mengancam pula. Sebaliknya, kubu progresif menampilkan Islam sebagai sistem yang paralel, di mana mendukung prinsip demokrasi. Kultur Barat bahkan dianggap anak dari zaman keemasan Islam di zaman masa silam. Memilih presiden dalam sistem yang berlaku sekarang. Akibatnya, presiden yang akan dipilih adalah hasil dari politik elit partai dan anggota MPR lainnya. Presiden dipilih bukan karena ia figur yang tepat, tetapi karena kekuatan uang kelompoknya. Kekuatan oposisi terhadap presiden menguasai parlemen. Secara politik, situasi ini sangat runyam karena presiden tidak mendapat dukungan dari parlemen. Dalam sistem ini, kepala eksekutif tidak dipilih oleh rakyat langsung dalam pemilu, namun dipilih oleh parlemen. Untuk kepentingan kita saat ini yang masih lalu dalam politik reformasi, sistem parlementer yang rentan dengan jatuh bangunnya kabinet jauh lebih beresiko. Sistem presidensial murni harus dipilih bukan karena kebaikan sistem ini sendiri, tetapi karena alternatif lain yang tersedia jauh lebih buruk dalam kondisi Indonesia yang multipartai. Selanjutnya, subbab ke-9 mengenai manuver elit pasca pemilu. Jadi, pada sebab itu dijelaskan bahwa para elit politik, terutama pemimpin partai besar, akan melakukan berbagai manuver dengan satu sasaran, yaitu pemilihan presiden dan pembentukan pemerintahan baru. Nah, ada 3 kondisi yang membuat manuver elit di Indonesia ini berbeda dengan manuver elit di negara lain. Yang pertama itu partai yang menang pemilu tidak otomatis akan memimpin pemerintahan baru. Jadi pemilu ini hanya memilih 60% anggota MPR. Lalu presidennya nanti akan dipilih oleh si anggota MPR itu. Lalu kondisi kedua yaitu Indonesia terbagi dalam 3 segmen yang hampir sama, yaitu kaum Islam abangan, Islam tradisional, dan Islam modernis. Nah, kondisi yang ketiga yaitu sumber daya politik yang dapat dimanipulasi oleh manuver elit begitu kaya. Siapa lawan, siapa kawan dapat berubah secara cepat dan di luar dugaan. Aku akan kembali menjelaskan hasil akhir dari novel yang telah kami bacakan, yaitu adalah bagian koda atau bagian hasil akhir dari banyaknya rentetan kegiatan, peristiwa, perjuangan yang diberikan oleh negara kita sendiri untuk merubah pemerintahan yang tidak disukai oleh rakyat kita. Di mana pada sebab ini berjudul adalah transisi ke demokrasi yang tidak tuntas, tercatat dalam halaman sekian.
dalam semua kejadian yang telah terjadi, memang kita berhasil memindahkan dari sistem pemerintahan yang dikuasai oleh Soeharto, di mana lebih kita kenal dengan sistem kekuasaan otoriter, berubah menjadi orde lama, orde baru yang kita kenal di pelajaran PKN. Dalam bahasa ahli sejarah luar negeri yaitu Larry Diamond, negara kita ini mendapat julukan dengan julukan electoral demokrasi atau demokrasi yang sangat terbatas. Kenapa kita negara ini disebut demokrasi sangat terbatas? Terdapat 3 poin. Di mana yang pertama, karena masih adanya kekuatan politik yang mempengaruhi. Di mana walau memang kita sudah keluar dari masa otoriter yang dimiliki oleh Pak Soeharto, tetapi masih banyak pihak partai politik yang masih dominan dalam memutuskan hasil keputusan dalam undang-undang atau peraturan semacamnya. Yang kedua, dikarenakan adanya exclusion atau demo atau diskriminasi atas ideologi masyarakat, di mana dalam poin kedua ini bisa kita artikan bahwa dalam beberapa kumpulan masyarakat, mereka bisa membuat ideologi mereka sendiri terhadap partai yang mereka pilih. Dan karena hal poin kedua inilah, pada masa pemilu-pemilu yang terjadi hingga saat ini, terjadi banyak perubahan yang membuat pemerintahan kita atau rakyat kita sendiri kesusahan. Yang ketiga, adanya exclusion atau perlakuan yang minor terhadap etnis minoritas, di mana dapat kita artikan bahwa negara kita ini tidak hanya terdiri dari suku Sunda, Jawa, Padang, Garut, Tasik sama nih ya, tapi ada juga etnis yang datang dari luar negeri, yaitu misalnya kayak masyarakat penjajah seperti Belanda, Inggris, Jepang, yang ternyata mereka betah dan nikah dengan pribumi dan mendapatkan panggilan di negara kita adalah etnis minoritas. Di mana dalam poin 3 dapat kita artikan bahwa etnis minoritas ini yang berkecimpungan dalam masalah politik, atau bisa lebih kita contohnya simpelnya adalah Pak Ahok, yang mana beliau itu mengalami banyaknya diskriminasi atas ketidakpuasan dari masyarakat kita. Jadi etnis minoritas atau contohnya seperti Pak Ahok kayak lebih banyak mendapatkan perundungan atau semacam pengejekan lebih banyak dibandingkan para tokoh dari pribumi kita sendiri. Pertanyaan kita, apa sih yang menyebabkan gagalnya transisi kita ke demokrasi yang bebas atau murni? Itu bisa kita reka ulang. Penyebabnya tersebut adalah karena negara kita sendiri, di mana bangsa kita merupakan masih dalam pemikiran bangsa jajahan. Jadi kita masih tidak bisa berpatok terhadap kemampuan kita sendiri dan masih membutuhkan patokan dari perintah seseorang atau pihak someone. Dalam bisa kita lihat itu seperti contohnya dalam trauma politik. Sejak proklamasi kemerdekaan itu kan banyak kayak pemberontakan yang baru-baru ini yang kita bahas, yaitu DITI, pemberontakan APRA, RMS dan semacamnya. Itu merupakan pemberontakan politik yang menjadi penyebab terjadinya 3 kecacatan yang tadi aku sudah sebutin, yaitu 3 poin tersebut. Nah, untuk kita bisa berubah menjadi demokrasi yang bebas dan murni, kita harus bisa melepas dalam hal-hal atau trauma-trauma yang bangsa kita miliki dari bangsa jajahan. Ya, seperti yang tadi sudah aku sebutkan tadi. Jadi, kayak masih banyak juga pihak-pihak militer yang tadi aku sebutin trauma politik. Padahal harusnya kan pihak militer itu tidak berkecimpungan dalam masalah politik, tetapi karena masih adanya trauma, jadi pihak militer sendiri itu seperti mengajukan diri untuk berkesinambungan dalam masalah politik dan akhirnya mendapatkan wewenang yang luas dalam masalah politik. Jadi hal tersebut yang membuat mengapa banyaknya tragedi, banyaknya peristiwa yang terjadi di negara kita yang berusaha merubah dari pemerintahan Orde Lama atau Pak Soeharto atau juga kita sebut masa otoriter menjadi Orde Baru itu masih memiliki kegagalan atau bisa kita sebut tidak tuntas. Maksud tidak tuntas di sini adalah kita memang berubah ke masa yang baru, tapi tidak membuat negara kita maju, tapi tidak juga membuat negara kita mundur. Jadi hanya diam stagnan di tempat yang kita sudah capai. Itulah yang menyebabkan transisi gagal ke negara kita. Jadi di sini aku akan memberikan beberapa informasi dari isi cerita yang sudah kita baca. Bisa dilihat dari bab 1 sampai 3 kita mendapatkan informasi bahwa yang membuat krisis ekonomi drastis di negara Asia Timur pada saat itu adalah karena Uni Soviet yang dibubarkan atau hilangnya Uni Soviet.
dan mendapatkan julukan yang bisa dilihat oleh peserta. Yang kedua adalah gerakan mahasiswa yang terjadi pada tahun 1966 dan tahun 1988. Yang selanjutnya adalah gerakan mahasiswa yang berubah arah gerakan demokrasi menjadi kerusuhan, seperti gedung terbakar, ratusan manusia terpanggang, dan tewas seketika. Lalu masuk ke bab 4 hingga bab 6, kita mendapatkan informasi. Yang pertama adalah pengunduran diri Soeharto dari jabatan sebagai presiden selama 32 tahun. Yang kedua, runtuhnya otoritarianisme seperti Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto tidak secara otomatis akan membawa negara kita menuju demokrasi sejati yang terkonsolidasi. Yang selanjutnya adalah jatuhnya Soeharto meninggalkan beban berat di pundak Golkar secara de facto. Lalu bab selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fikri. Lalu untuk penjelasan singkat pada bab 7-9 adalah PDI berawal dari penggabungan atau fusi dari 5 partai politik, yaitu PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murbak, dan IPKI, di mana kelimanya memiliki latar belakang, basis sosial, ideologi, dan sejarah perkembangan yang berbeda. Selanjutnya pada bab 8 adalah di era Soeharto, asas Islam itu ditabuhkan karena bertentangan dengan ideologi negara Pancasila yang sudah ditinggalkan untuk menjadi asas seluruh partai politik serta organisasi kemasyarakatan. Lalu pada bab 9 adalah berbagai trial and error sudah dilakukan untuk mencari format yang pas antara partai politik Islam dan prinsip demokrasi modern, di mana satu di antaranya adalah membuat komunike bersama antar partai politik. Lalu pada bab 10-12 adalah dalam pemilu 1999 diramalkan tidak ada partai yang menang secara dominan. Dalam pengorbanannya adalah dalam mengorbankan partai politik. Lalu pada bab selanjutnya adalah transisi yang damai atau bertaraf menjelang pemilu. Lalu pada bab 12 adalah gerakan mahasiswa yang menjadi ekstrim menjelang pemilu 1999. Lalu pada bab 13 sampai bab 15 kita mendapatkan informasi pada tahun 1999 terjadi kampanye dan pergeseran aliansi. Lalu selanjutnya adalah kampanye 3 putaran masih menggunakan pola lama. Lalu selanjutnya pemilu dimenangkan oleh partai terbuka. Lalu pada bab 17 sampai 19 kita juga dapat mendapatkan informasi di mana kemenangan PDIP di saat pemilu 1999 yang menjadi pertanyaan di saat terdapat beberapa faktor yang seharusnya kemenangan dimiliki oleh PAN. Lalu selanjutnya adalah jika kemudian berubah menjadi koalisi partai dapat menyebabkan kehancuran bagi ketatanegaraan negara. Lalu selanjutnya adalah adanya sistem demokrasi pemerintahan yang mengarah pada ajaran agama Islam terhadap negara. Lalu pada bab 20, presiden dipilih bukan karena ia figur yang tepat, tapi karena kekuatan uang dan kelompoknya. Lalu pada bab 21 adalah para elit politik, terutama pemimpin partai besar, akan melakukan berbagai manuver dengan satu sasaran. Lalu pada bab terakhir, bab 22, keputusan dari hasil pemilu tahun 1999 adalah PDI Perjuangan dan Golkar membentuk pemerintahan bersama. Lalu kita akan masuk ke unsur intrinsik yang akan dibahas oleh kita. Dari sini saya akan menjelaskan kembali unsur-unsur intrinsik yang tercantum dalam naskah kami. Yang pertama dimulai dari tema yang bisa dilihat adalah rangkaian peristiwa lika-liku demi tercapainya demokrasi. Yang kedua adalah alur. Alur buku yang kita alami dalam buku kita adalah alur maju. Dibuktikan dari berbagai peristiwa dari subbab 1 hingga subbab terakhir, yaitu transisi gagalnya ke demokrasi, itu merupakan alur yang terus maju dan tidak ada reka ulang ke belakang. Lalu di sini ada beberapa tokoh dan penokohan yang kita cantumkan, terdapat 4, yaitu Bahtiar, pemikiran kritis, ada Soeharto, pemimpin yang bagus, ada mahasiswa pejuang keras, dan Ibu Megawati dengan sikap yang baik. Lalu ada sudut poin keempat, yaitu sudut pandang, di mana sudut pandang yang dialami oleh sang penulis atau pengarang buku ini adalah orang ketiga sebab tahu, di mana memang mengetahui semua informasi yang terjadi di setiap peristiwanya. Lalu masuk ke poin nomor 5 adalah tempat terjadi di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, dan antara waktu dimulai dari tahun 1999 hingga 2000. Lalu ada poin terakhir yaitu amanat, adalah selalu berpikir dingin dalam segala tindakan, karena dengan melihat pengalaman peristiwa yang terjadi, banyak tindakan radikal dan perbedaan pendapat juga, sikap tidak mau mengalah. Selanjutnya, kami akan memasuki unsur ekstrinsi yang akan dijelaskan oleh Fikri. Oke, untuk unsur ekstrinsi adalah bagian biografi penulis. Yang sudah saya sebutkan di mana nama penulis adalah Denny Januar Ali yang lahir pada 4 Januari 1963
di Palembang, Sumatera Selatan. Lalu dia memiliki karir yang adalah konsultan politik, penulis dan pengusaha. Juga peranan dia sebagai penulis ada pada tanggal 16 Agustus 2018. Ia dan lembaga lingkaran survei Indonesia mengadakan pendidikan politik terbesar dan mendapatkan Guinness World Record. Lalu prestasi beliau juga adalah mendapatkan penghargaan serta kemanusiaan dan diplomasi ASEAN pada tahun 2020, di mana dari Badan Bahasa dan Sastra Sabah Malaysia. Dia juga mengenakan ada buku yang sekarang ditandatangani yang bergerak untuk merekam aneka peristiwa politik penting sejak jatuhnya Soeharto sampai ke suasana menjelang terbentuknya pemerintah baru hasil pemilu 1999. Dan juga terdapat pada unsur sosial, di mana sistem unsur politik di sini terdapat sistem politik negara minimal adalah politik demokratis. Sistem politik ini tidak hanya berfungsi untuk menjamin kebebasan politik warga negara. Lalu juga terdapat unsur ekonomi, di mana negara Asia Timur seperti Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Indonesia mengalami peningkatan ekonomi yang dahsyat selama 2 dekade ke belakang yang dapat dijadikan the Miracle of Asia. Lalu selanjutnya kita pembahasan oleh Ilham. Kembali lagi dengan Ilham di sini yang akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat dalam naskah kita. Yang pertama adalah kata ganti orang ketiga terdapat dalam halaman 25. Kalimatnya sebagai berikut. Yang menjadi fokus halusan tentang isu yang mereka memandangkan, di mana mereka merupakan contoh dari kata ganti orang ketiga. Selanjutnya dalam masuk poin kedua yaitu keterangan waktu terdapat pada halaman 19 terdapat kalimat sebagai berikut. Di tahun 1929, faktor eksternal krisis itu adalah berakhirnya Perang Dunia I, di mana tahun 1929 adalah contoh. Lalu masuk ke poin ketiga yaitu keterangan tempat. Tercantum dalam halaman 18, kalimatnya sebagai berikut. Krisis di tahun 1929 di Amerika Serikat yang kemudian meluas ke negara barat lainnya, di mana kalimat di Amerika Serikat berpanjangan. Lalu poin keempat, konjungsi temporal atau konjungsi waktu, terdapat pada halaman 18 juga, kalimatnya sebagai berikut. Pada hari Selasa 24 Oktober 1929 yang kemudian dikenal dengan istilah Black Tuesday. Lalu masuk ke poin kelima yaitu konjungsi kausalitas atau sebab akibat, tercantum dalam kalimat halaman 16 sebagai berikut. Dan sebab hal ini di Indonesia terbangunlah sang macan tidur, yaitu gerakan mahasiswa. Ya, maaf ya. Ada human error lagi, maaf ya. Jadi masuk ke poin selanjutnya yaitu kata sifat. Tercantum dalam halaman 43 kalimat sebagai berikut. Kondisi di Indonesia sangatlah lemah bagi tumbuhnya demokrasi yang terkonsolidasi. Poin selanjutnya adalah verbal material. Tercantum dalam halaman 38 kalimatnya sebagai berikut. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi pemimpin politik baru. Lalu poin selanjutnya adalah kata teknis. Tercantum dalam halaman 16 kalimatnya sebagai berikut. Mengalami krisis ekonomi yang drastis dan berdampak pada krisis politik yang membuat kemunduran atau pergantian pemerintah. Lalu kita masuk ke poin terakhir dari kaidah kebahasaan yaitu nomina, tercantum dalam halaman 18 dengan kalimat sebagai berikut. Negara yang dianggap satu dari macan Asia kini juga lindu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin dipertanyakan, kami siap melayani. Apakah ada komentar atau pertanyaan yang tidak kita? Mungkin kalau misalnya tidak ada komentar, kami memiliki komentar sendiri terhadap buku ini. Di mana dalam buku ini memiliki topik yang berat dan tidak semua orang bisa masuk dalam isi cerita tersebut. Tetapi buku ini sangat penting karena menjelaskan sejarah-sejarah penting, peristiwa penting pada Indonesia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila pemberian materi kami yang membosankan dan ada kesalahan sedikit. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.